wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jajang Anak, nomor NPM saya 10219027. Saya adalah mahasiswa STEMI Bandung dengan program studi S1 Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan rangkuman materi mengenai buku besar dan buku besar pembantu. Buku besar merupakan kumpulan rekening-rekening neraca dan rugi laba yang digunakan untuk menyortir dan meringkas informasi yang telah dicatat dalam jurnal. Sedangkan buku besar pembantu adalah buku besar khusus yang digunakan untuk mencatat akun tertentu serta perubahan-perubahannya secara lebih rinci. Dengan kata lain, buku besar pembantu sebagai perluasan buku besar umum. Dalam buku besar maupun buku besar pembantu, kita akan menemukan yang namanya rekening, atau biasa juga disebut dengan akun, yang merupakan judul suatu catatan akuntansi yang umumnya berbentuk T, yang dibagi menjadi dua bagian. Sebelah kiri disebut debit dan sebelah kanan disebut kredit, sebagai alat untuk mengklasifikasikan dan mencatat transaksi berdasarkan prinsip tata buku berpasangan atau double entry bookkeeping. Contoh beberapa buku pembantu antara lain ada buku pembantu piutang, buku pembantu persediaan bahan baku dan penolong, buku pembantu mesin dan alat, buku pembantu utang, buku pembantu biaya overhead pabrik, buku pembantu biaya administrasi dan umum, dan buku pembantu biaya penjualan. Jenis-jenis formulir rekening buku besar. Yang pertama, rekening bentuk biasa, yang biasanya berbentuk huruf T, yang biasa disebut juga akun T. Yang kedua, rekening saldo dengan satu kolom saldo. Yang ketiga, rekening saldo dengan dua kolom saldo. Dan yang terakhir, rekening dengan saldo lama dan saldo baru. Dalam suatu buku besar, pasti ada beberapa kode akun. Kode sendiri merupakan suatu kerangka yang menggunakan angka atau huruf, atau kombinasi angka dan huruf, untuk memberi tanda terhadap klasifikasi yang sebelumnya telah dibuat, yang mempunyai fungsi untuk memudahkan proses pengelolaan data, karena dengan kode, data akan lebih mudah untuk diidentifikasi. Syarat-syarat kode yang baik antara lain, yang pertama, kode yang disusun perlu disesuaikan dengan metode proses data. Yang kedua, setiap kode harus mewakili hanya satu item, sehingga tidak membingungkan. Yang ketiga, kode yang disusun harus memudahkan pemakai untuk mengingatnya. Yang keempat, kode yang disusun harus fleksibel, dalam arti memungkinkan dilakukan perluasan tanpa perubahan menyeluruh. Yang kelima, setiap kode harus menggunakan jumlah angka atau huruf yang sama. Yang keenam, kode yang panjang perlu dipotong-potong untuk memudahkan mengingat. Dan yang terakhir, dalam kode yang panjang perlu diberi kode yang merupakan cek digit, yaitu untuk mengecek kebenaran kode. Yang selanjutnya adalah posting atau pembukuan. Posting sendiri merupakan proses sortasi dan pemindahan data ke dalam buku besar dan buku besar pembantu. Ada 4 metode pembukuan. Yang pertama, metode tangan. Yang kedua, metode posting langsung dari buku besar pembantu. Yang ketiga, metode posting langsung dari dokumen sumber. Dan yang keempat, metode tanpa buku pembantu. Sekian rangkuman materi mengenai buku besar dan buku besar pembantu. Semoga video ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.